Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang Asmaul Husna. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, kompetensi dasar pembelajaran Asmaul Husna ini yang kita pelajari terdapat 2 poin. Yang pertama, memahami makna al-asmaul al-husna, yaitu yang kita pelajari hanya al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Dan yang kedua, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani al-asmaul al-husna. Yang kita pelajari ini adalah al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Tujuan pembelajaran Asmaul Husna ini yakni ada beberapa poin. Yang pertama, menyebutkan makna al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Yang kedua, mampu menjelaskan perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, mampu memberikan contoh perilaku yang berkaitan dengan al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Pengertian al-asma'u al-husna. Al-asma'u al-husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Sesungguhnya nama-nama Allah yang baik ini terdapat 99 nama, tetapi yang kita pelajari hanya 4, yaitu al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Nama-nama Allah yang baik ini terdapat pada Quran Surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha fadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, kita memasuki materi Asmaul Husna, sifat Allah Al-Alim, yang artinya maha mengetahui. Sifat Allah Al-Alim ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk, bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai Quran Surah Al-An'am ayat 59. Nah, silakan adik-adik dapat membuka Al-Qur'annya, Quran Surah Al-An'am ayat 59 ini, dan dibaca juga terjemahannya. Selanjutnya, perilaku pengamalan sifat Allah Al-Alim ini Ibu contohkan ada 2. Yang pertama, semangat menuntut ilmu. Yang kedua, menggali ilmu sebanyak-banyaknya dan terus-menerus menuntut ilmu. Belajar bersungguh-sungguh dan merenungi ciptaannya, agar dapat mengetahui ciptaannya, baik di langit maupun di bumi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sifat Allah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Sifat Allah Al-Khabir ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir
maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Dalil yang menyatakan sifat Allah Al-Khabir ini terdapat Quran Surah At-Taubah ayat 16. Nah, adik-adik dapat membuka Al-Qur'annya dan membaca terjemahannya agar memahami. Perilaku pengamalan sifat Allah Al-Khabir ini, Ibu contohkan ada dua. Yang pertama, hendaklah kita waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Anak-anakku semua, kita akan belajar sifat Allah As-Sami. As-Sami artinya Maha Mendengar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, potongan surahnya menyatakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perilaku pengamalan sifat Allah As-Sami ini Ibu contohkan, yakni kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sifat Allah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Bahwasanya Allah Maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, perilaku pengamalan sifat Allah Al-Basir. Ibu contohkan ada 3. Yang pertama, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Yang ketiga, melihat diri sendiri untuk selalu introspeksi diri agar hidup menjadi terarah. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merugi. Kepada anak-anakku semua yang telah menyimak dan mempelajari materi Asmaul Husna ini dengan bersungguh-sungguh. Anak-anakku semua persiapkan PTS nanti dengan belajar secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang terbaik, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri terlebih dahulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.